Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Saifani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muria Kudus. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah keterampilan reseptif, Bapak Dr. Agus Darmuki, MPD. Di sini saya akan meresum hasil membaca saya dari sebuah novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Novel ini menceritakan tentang sebuah dongeng kesederhanaan dari seorang ayah yang diceritakan sang kakek kepada cucu-cucunya, yaitu bernama Yes dan Kon. Cerita berawal dari masa kecil Dam dan ayahnya yang mengidolakan salah satu klub bola dan membuat Dam itu bersemangat untuk menjadi seperti idolanya. Menjadi seorang perenang yang dapat memecahkan rekor seperti idolanya. Kapten di salah satu klub bola itu menjadikan Dam sumber inspirasi sehingga memotivasinya untuk terus berlatih dan bertanding. Meskipun di balik perjuangannya itu banyak sekali remehan, hinaan seperti hinaan dari teman-teman Dam sendiri. Salah satunya yaitu bernama Jarjit. Namun di balik itu, yang membuat Dam itu pantang menyerah untuk bisa membuktikannya seperti apa yang dikatakan oleh sang ayah, yaitu yang menghina belum tentu lebih mulia daripada yang dihina. Bahkan kebanyakan orang justru menghina diri mereka sendiri dengan menghina orang lain. Walaupun ayah Dam lulusan master hukum, namun dia selalu mengajarkan kepada Dam tentang kesederhanaan. Dan dari kesederhanaan itulah membuat Dam belajar mandiri. Suatu hari, Dam ingin mengirimkan surat kepada sang kapten idolanya. Dia meminta ayahnya untuk memberikan alamat sang kapten kepadanya. Namun ayahnya menolak karena dia berpikir bahwa sang kapten tidak akan membaca surat dari Dam. Dan selama sebulan, Dam membuat ayahnya marah karena keinginan itu. Hingga akhirnya Dam membuat surat kepada ayahnya yang bertuliskan, "Sehebat apapun sang kapten, ayahlah yang lebih hebat." Sepenggal surat yang dibaca oleh Ibu Dam. Ibu Dam bangga karena anaknya telah dididik menjadi anak yang berbeda, yang tumbuh besar dengan pemahaman yang baik dan kepala yang baik, meski itu terlihat aneh dan berbeda dibandingkan jutaan orang lain. Suatu hari, saat Dam lulus sekolah, ayah Dam kembali menyekolahkan Dam di sebuah sekolah yang tidak banyak orang yang tahu, yaitu Akademi Gajah. Di sana, Dam bertemu dengan Retro, satu asrama dengannya. Dam menceritakan tentang petualangan-petualangan yang diceritakan oleh ayahnya. Retro tidak percaya tentang cerita-cerita itu, tentang lembah Buhoro, tentang apel emas, dan tentang suku penguasa angin. Retro mengira bahwa ceritanya itu hanya karangan saja. Ayah Dam yang mengarangnya. Selanjutnya yaitu cerita petualangan ayah Dam yang terakhir. Sejatinya Dam tidak membenci. Kenapa ayahnya sangat yakin bilang kalau kisah menunggang layang-layang, mengunyah apel emas, atau bersahabat baik dengan kapten, dalam situasi gawat sekalipun, ayahnya tetap sibuk dengan cerita-ceritanya. Dan tentang si Raja Tidur, dia menjadi panutan hakim-hakim muda, tempat belajar hukum yang luar biasa. Pemikirannya luas, ilmunya dalam,
Analisisnya jernih tanpa kebencian. Ayah Dam mengenal baik si Raja Tidur. Kekuasaan itu cenderung lebih jahat. Semua orang cenderung membantah, bahkan untuk sebuah kritikan yang positif, apalagi tuduhan serius berimplikasikan hukum. Bangsa yang korup bukan karena pendidikannya rendah, tetapi karena pendidikan moralnya tertinggal. Kata-kata si Raja Tidur. Suatu ketika, Zes dan Kon, anak dari Dam, membolos sekolah, yang membuat Dam dipanggil ke sekolah dengan alasan Zes dan Kon membolos karena mereka pergi ke perpustakaan kota untuk mencari tahu cerita-cerita yang disampaikan oleh sang kakek. Dam sangat marah mengetahui hal itu, sehingga berhenti untuk mempercayai cerita dari ayahnya. Malam itu, Dam meminta ayahnya untuk pergi dari rumah. Sesaat setelah Dam mengusir ayahnya, ayah Dam dirawat di rumah sakit, yang membuat Dam seketika teringat akan kepergian ibunya. Dan sampailah pada cerita terakhir dari ayahnya, yaitu Danau Para Sufi, tentang hakikat sejati kebahagiaan hidup. Hakikat itu berasal dari hatimu sendiri. Kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sejati dari kebahagiaan yang datang dari luar hati kita. Hadiah mendadak, kabar baik, keberuntungan, harta benda yang datang, pangkat, jabatan, semua itu tidak hakiki. Itu datang dari luar. Saat semua itu hilang, dengan cepat hilang pula kebahagiaan. Sebaliknya, rasa sedih, kehilangan, kabar buruk, nasib buruk, itu semua juga datang dari luar. Semua itu datang dan hatimu dangkal. Hatimu seketika keruh, berkepanjangan. Berbeda halnya jika kamu punya mata air sendiri di dalam hati. Mata air dalam hati itu konkret. Mata air itu menjadi sumber kebahagiaan tidak terkira. Bahkan ketika musuh kamu mendapatkan kesenangan, keberuntungan, kamu bisa ikut senang atas kabar baiknya. Ikut berbahagia karena hati kamu lapang dan dalam, ucap ayah Dam pada saat itu. Namun sayang, kepergian ayah Dam untuk selamanya baru menyadarkan Dam bahwa ayahnya bukan pembohong. Semua ceritanya benar. Hidup sederhana, apa adanya adalah jalan tercepat untuk melatih hati yang lapang di tengah riuh rendah kehidupan. Percayalah, memiliki hati yang lapang dan dalam adalah konkret dan menyenangkan. Ketika kita bisa berdiri dengan seluruh kebahagiaan hidup, menatap kesibukan di sekitar, dan melewati hari-hari berjalan bersama keluarga tercinta. Sekian apa yang bisa saya sampaikan dari novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie yang semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan jika ingin lebih jelasnya tentang cerita itu, bisa dibaca langsung di novel Ayahku Bukan Pembohong yang ada di perpustakaan ataupun Gramedia, toko buku terdekat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada keluh
Senangnya sekarang